Muhammad Wildan Julio Ardana dan teman saya Dea Primatama. Jadi, kami beberapa minggu lalu berkunjung ke Sendang Tirto Kamandanu dan Petilasan Sri Aji Jayabaya. Kedua tempat tersebut merupakan peninggalan bersejarah dari Raja Kediri Sri Aji Jayabaya. Secara garis besar, Sendang Tirto Kamandanu adalah tempat bersucinya Prabu Sri Aji Jayabaya. Sedangkan Pamuksan Sri Aji Jayabaya adalah tempat muksanya beliau. Kunjungan pertama kami menuju Sendang Tirto Kamandanu. Di sana kami bertemu dengan orang yang menjaga dan merawat tempat tersebut, atau lebih dikenal dengan sebutan juru kunci. Jadi, perkenalkan. Di sini saya sebagai juru kunci Sendang Tirto Kamandanu. Nama Bapak Tugino dari Desa Menang, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Prabu Sri Aji Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1159. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Prabu Sri Aji Jayabaya juga terkenal dengan ramalannya yang sering disebut dengan ramalan Jangka Jayabaya. Raja yang memberi pengaruh besar terhadap kerajaan Kediri telah meninggalkan beberapa peninggalan. Salah satunya adalah Sendang Tirto Kamandanu. Sendang Tirto Kamandanu adalah tempat mandi Sinun Sri Aji Jayabaya beserta prajurit-prajuritnya dan putri-putrinya. Namanya Sendang Tirto Kamandanu. Dulunya namanya Kolo Sonyo. Kolo itu penyakit, Sonyo itu sepi dari penyakit. Nah, yang diyakini di sini adalah airnya. Semuanya ke sini mandi, berdoa menurut keyakinan masing-masing, agama masing-masing. Sejarah dari Sendang Tirto Kamandanu adalah tempat bersucinya para raja seluruh Jawa. Di sini logikanya adalah Kaputren, tempat putri-putri raja. Di tempat mandi putri-putri raja. Kalau secara logika tuh raja itu di Kaputren, yang sering di Kaputren. Raja Sinun Sri Aji Jayabaya beserta putrinya, sahabatnya, semuanya di sini kalau mandi. Kalau orang Hindu mengatakan adalah tempat melukat. Kalau zaman dulu kala adalah tempat melukat. Kalau zaman kehinduan. Kalau zaman keislaman, Jakarta sekarang adalah tempat bersuci. Sebelum para moksa. Sinun Sri Aji Jayabaya kan mokso, itulah para moksa. Untuk masa lalu, ini bangunan ini semuanya ya, diarani Sendang Tirto Kamandanu. Sendang Tirto Kamandanu yang menamakan adalah dari Jogja. Dari Yayasan Yododento yang membangun ini bukan orang Kediri. Jadi dari Keraton Jogja yang diperkasai oleh HB ke-9. Nih, HB ke-9 dan Yayasan Yododento bersama masyarakat sini. Dan untuk meluri leluhur. Di sini tempat leluhur. Nih, jadi semuanya ke sini, seluruh Nusantara adalah ke sini untuk mencucikan diri. Loh. Di sini di depan ini ada patung Trimurti, Brahma Siwa Wisnu. Sinun Sri Aji Jayabaya adalah titisnya Bathara Wisnu. Nih, jadi Sinun Sri Aji Jayabaya itu titisnya Bathara Wisnu. Karan Bathara Wisnu. Trimurti Brahma Siwa Wisnu. Dan sampingnya ada petilasan yang Srigati, dayang-dayang dari Sinun Sri Aji Jayabaya. Dan di sebelahnya itu ada Kaputren. Ada pohonnya Pule 2, itu Kaputren, tempat putri-putri raja. Dan sebelah sana itu ada Beringin 9, dulunya 1. Roboh, akhirnya tumbuh 9, Karan Beringin 9. Dan ada di dalam ada kolam untuk berendam. Kalau orang Jawa adalah untuk berendam kalau malam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Tugino, Sendang Tirto Kamandanu memiliki beberapa tempat yang sangat penting, yaitu patung Trimurti, petilasan Eyang Srigati,
kaputren, kolam untuk berendam, dan ringin 9. Kami juga sempat diajak tur oleh Bapak Tugino mengelilingi Sendang Tirto Kamandanu. Di sini ada patung Trimurti, Brahma, Siwa, Wisnu, 3 tapi 1. Nih, Brahma, Siwa, Wisnu. Belakangnya ada patung Ganesha, putra Siwa, jadi lambang Kediri. Kemudian diarani Kediri Sakti, lambangnya Ganesha. Nih. Dan di sebelahnya ini ada petilasan yang Srigati, dayang-dayang dari Sinoceraji Jayabaya. Nih di sini. Jadi kalau orang berdoa yang pertama di sini. Nih. Jadi Trimurti, di sana ada Ganesha. Belakangnya putra Siwa, sampingnya ada yang Srigati adalah dayang-dayang dari Sinoceraji Jayabaya. Namanya Kori Agung, pintu masuk Kaputren. Nih, dan mari kita masuk ke sana. Di sini ada pohon pule. Dan untuk kota ini, di tengah-tengah ini, kalau satu suro untuk tabur bunga. Untuk tabur bunga, remaja putri yang belum balik, masih suci. 16 anak remaja putri tabur bunga di sini. Nih, kota ini. Dan pohon pule 2 itu ada. Yang sebelah barat Mayang Sari, yang sebelah timur adalah Wulan Sari. Ibarat matahari dan rembulan kehidupan manusia di sini. Ini tempat putri-putri raja. Zaman kalau tahu ini ada 7 putri. Nih, ada yang selendang hijau, ada yang selendang kuning. Nih, di sini tempatnya Kaputren. Ya, mari ke sana lagi. Nah, di sini adalah sumurnya. Yang diambil orang, airnya dibawa pulang adalah di sumur ini yang dikatakan Tirto Kamandanu. Nih di sini, ini sumurnya. Dulunya aslinya di sini, di depan Ganesha aslinya, ya. Sumbernya di depan Ganesha. Makanya kalau di tengah-tengah ini ada filsafat Linggoyoni. Linggoyoni ini filsafat Kediri zaman dulu kala. Namanya Linggoyoni. Nih di depan Ganesha. Nih di tengah-tengah itu tadi digambar ya, ada Linggoyoni di tengah-tengah kolam. Kejadian manusia. Ini Linggoyoni. Nih, ya mari ke bawah. Nah, sini. Ini kolam ini. Ini kalau orang Jawa biasanya kalau orang Jawa untuk berendam. Kalau malam hari untuk berendam di kolam, dan ditempelkan ini ada kepala patung ini. Ini kepala patung ini ada 19. Ini dikatakan Dewa 19 di sini. Ini berendam, ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke timur, terserah keyakinan masing-masing.
biasanya kan menghadap patung-patung di sini. Nah, patung ini biasanya kan dipancurkan untuk gerojokan orang-orang yang berendam. Nih, kalau malam Selasa Kliwon biasanya saya bunyikan bisa mengalir dari patung untuk gerojokan orang-orang yang berendam. Disinilah tempatnya. Nih, jadi udah tahu dah, mari ke sana ke Ringgit 9. Mari ke sana. Disinilah yang dikatakan Beringin 9, yang auranya itu lebih kuat, lebih tinggi di sini. Jadi dulunya Beringin yang 1 tahun 9798 roboh, akhirnya tumbuh 9. Dan disinilah yang banyak pusaka kata orang-orang yang ahli ritual. Ini di sini namanya Ringgit 9. Zaman dulu kala banyak orang-orang yang di sini. Yang paling kuat auranya di sini. Biasanya orang Bali yo ke sini. Jadi semuanya kalau orang Bali ya, orang Bali ke sini biasanya ke sini. Ini Ringgit 9 di sini. Aura yang paling tinggi, yang bertemu dengan resi, yang ada macan itu di sini biasanya. Tuh, saya dengan Om Bau di sini bertemu dengan resinya, dan ada harimau ini di sini, harimau putih itu di sini. Kalau kamu bisa melihat itu ada dulu. Sendang Tirto Kamandanu memiliki banyak sekali tempat yang sakral dengan berbagai sejarah di masa lalu. Satu pertanyaan yang terlintas di kepalaku adalah, apa fungsi tempat tersebut masih sama di era modern seperti sekarang? Fungsi zaman sekarang dengan dulu itu masih diluri. Jadi kalau satu suro itu diluri setiap satu suro, ngeluri lalu luhur. Nah, ini itu ada tulisan Anulodo laku utomo, teladanilah yang baik. Yang tengah ada tulisan Angleluri luhuring budoyo. Yang sebelah utara ada Asung pakhormatan ring para leluhur. Sama ini nyarene ngeluri leluhur, menghormat pada leluhur. Sejak dulu tahun 75 sampai sekarang masih diperingati satu suro. Tuh, yakinnya adalah, yang diyakini adalah di sini adalah airnya. Air. Di sini dikatakan air jam-jam tanah Jawa karena patoknya tanah Jawa. Masih yakin semuanya ke sini. Sampai Tenggarong, sampai NTT ke sini. Meyakini di sini adalah puncak tanah Jawa. Itu loh. Sampai sekarang masih diyakini orang kalau mengambil air, minum air di sini tanpa direbus. Tuh, tanpa direbus. Kalau minum di sini, yang dikatakan air jam-jam tanah Jawa. Orang sakit yo ke sini, orang cari jabatan yo ke sini, pengusaha yo ke sini, semuanya ke sini. Kepentingan tertentu, umpamanya orang sakit dibawa ke sini, mandi. Jadi tidak cukup satu kali kalau orang sakit. Ada 3 kali akhirnya kalau yakinnya asli itu ya bisa sembuh di sini, banyak yang sembuh gitu. Dan kalau airnya kadar mineral air ya pernah di lab air yam-yam dibawa ke sini, air yam-yam kalah kuat kadar mineral airnya. Ini yang diyakini adalah airnya. Mulai kalau semuanya keliling ini jualan galon, masalahnya apa? Untuk membawa air. Dari NTT ya bawa air, dari Tenggarong ya bawa air. Kalau di logika mati uang dari Tenggarong hanya satu surigen. Nah itu loh. Ini saking yakin itu loh. Masih diyakini airnya
Jadi, waktu kita berkunjung ke Sendang Tirto Kamandanu, banyak sekali warga yang memanfaatkan air di sana. Salah satunya adalah Pak Budi. Nama saya Budi Wiono, atau biasa dipanggil Pak Budi. Saya alamat dari Kediri, Dusun Tugurjo, Kecamatan Ngasem. Saya hanya biasa main-main itu berkunjung sebagai bakti kepada leluhur lah. Kalau saya sudah berkunjung banyak kali, jadi bisa seminggu, 2 minggu, atau kadang setiap hari saya berkunjung. Kalau yang membuat selalu ke sini, saya hanya panggilan hati saya. Jadi saya ingin ke sini pertama juga untuk ikut mempelajari budaya, mempelajari sejarah, dan yang lain-lainnya juga. Jadi untuk mengetahui budaya dan sejarah itu juga untuk panggilan hati nurani lah. Saya kesini tujuan ya ziarah leluhur, juga melestarikan sejarah sebatas kemampuan yang saya bisa, dan ikut melestarikan budaya yang sebatas kemampuan yang saya bisa. Itu. Sejarah tempat ini yang saya tahu, sebagaimana saya tahu, yaitu tempat mandi sucinya Raja Agung Kediri Sri Jayabaya. Jadi untuk yang lainnya menurut saya umum, jadi tidak ada yang lain, hanya untuk tempat mandi suci. Terkadang juga berembuk untuk membahas kerajaan, masa depan kerajaan, kemakmuran rakyat, dan lain sebagainya bersama antara Sri Jayabaya dengan mereka para sahabat, para penasehat. Manfaat air rata-rata untuk kesehatan dan untuk minum dan yang lain-lainnya, terutama untuk kesehatan. Biasanya kepercayaan masyarakat itu untuk melunturkan penyakit. Jadi untuk kesehatan itu manfaat yang sudah saya rasakan, terutama kedamaian hati, kedamaian jiwa di sini. Memang di sini tempatnya damai, sejuk, damai. Jadi efek sampingnya kita itu refreshing, dimana kalau kita refreshing, hati tenang, itu seluruh otot, seluruh tubuh itu bisa longgar, dan itu bisa meningkatkan kesehatan juga. Selain airnya yang menjadi pusat perhatian, di Sendang ini juga sering diadakan upacara-upacara adat tertentu. Kalau ritual tertentu, ya, tuh umpamanya malam Jumat Legi kemarin, ya, tuh hari yang disakralkan kalau di sini adalah malam Jumat Legi dan Selasa Kliwon, malam Selasa Kliwon itu ramai. Dan nanti ada kumpulan tuh dari Mojo, ya, itu malam akad pagi itu banyak orang di sini. Ke sini hanya mandi dan berdoa, ngeluri leluhur, itu loh, hari-hari tertentu. Dan kalau satu suro diperingati satu suro, ini hanya menggali sejarah, tapi membacakan sejarah Sinodra Haji Jayabaya. Pertama di Pamujan, kedua penutupnya di sini. Jam 11 siang di sini penutup dari upacara satu suro. Tuh, urutan upacara satu suro sebelum H-1 di sini dikatakan ada pembersihan pusaka. Sebelum H-1, jadi dibersihkan semuanya. Di Pamujan, ya di sini mereka dikatakan pembersihan pusaka, membersihkan pusaka sebelumnya. Nah, setelah itu akhirnya malamnya itu dibersihkan orang dibersihkan. Jam 2, sekitar jam 2 itu harus bersih orang, tidak boleh masuk. Nah ini, dan jam 8 pagi itu dari balai desa menuju ke Pamujan. Nanti berdoa di Pamujan dulu, selesai di Pamujan langsung ke sini untuk penutupan di Sendang Tirto Kamandanu. Nih, rangkaian upacara satu suruh hanya membacakan sejarah Sinodra Haji Jayabaya.
di masa menjabat 1135 sampai 1157. Ini kalau sejarah Sunan Sri Aji Jayabaya. Jadi kesimpulannya, Sendang Tirta Kamandanu adalah tempat mandinya Prabu Sri Aji Jayabaya sebelum beliau muksa. Prabu Sri Aji Jayabaya melakukan muksa di tempat yang sekarang diberi nama Pamuksan Sri Aji Jayabaya, yang berlokasi tidak jauh dari Sendang Tirta Kamandanu ini. Dan sayangnya, sesampainya kita di sana, hujan pun turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Bapak Sunardi utawi Bapak Gabing. Kula wonten mriki selaku juru kunci Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya wonten Dusun Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Ini adalah tempat muksa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Beliau Raja Kediri yang terkenal dengan ramalan atau jangka Jayabaya. Kalau sejarahnya dulunya di sini adalah tempat seperti hutan. Ada tanah gundukan yang ada di Pamuksan itu. Yaitu adalah tempat muksa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Arti muksa adalah beliau tidak meninggal. Beliau bertapa lalu menyatu dengan Sang Hyang Maha Agung. Nah, di sini sebenarnya adalah semua di sini adalah minta berkah atau barokah. Nah, semuanya yang menentukan Yang Maha Kuasa. Lantaran beliaunya orang bisa berhasil. Di sini ada 3 tempat. Pertama, Loka Muksa, kedua Loka Busana, dan ketiga ada Loka Mahkota. Pertama, Loka Muksa adalah tempat muksa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Dan yang kedua, Loka Busana adalah tempat pakaiannya beliau dan yang menjaga Eyang Sprenggono. Dan yang ketiga adalah Loka Mahkota. Itu adalah tempat mahkotanya beliau dan yang menjaga Eyang Gerdo Maniro. Kalau di Loka Muksa itu adalah tempat semedinya atau orang-orang di sini adalah berdoanya. Semuanya sama. Juga gitu. Kalau fungsinya ya cuma untuk doa, ya perubahannya tidak ada. Cuma itu adalah tempat-tempat peninggalannya beliau. Prabu Sri Aji Jayabaya dikatakan telah muksa, yang berarti beliau tidak meninggal. Akan tetapi, beliau menyatu dengan Sang Maha Agung. Lantas, bagaimana kepercayaan masyarakat mengenai hal tersebut? Kalau masyarakat sini percaya sekali, memang beliau adalah leluhur dari masyarakat sini. Semuanya minta berkah, yang saya tadi katakan minta barokah atau berkah. Seumpama contohnya, ingin dapat pekerjaan, minta barokah ke sini supaya lekas dapat pekerjaan. Kalau memang percaya betul, beliau meridhoi dan yang menguasa meridhoinya. Ya tergantung tujuannya kan, semuanya orang ke sini ingin jadi sesepuh. Kalau memang betul-betul tujuannya gitu, dapat wangsit atau misik. Kalau ritualnya menurut kepercayaan agamanya masing-masing di sini, semuanya boleh, tergantung orangnya. Kalau hari yang disakralkan ada setiap satu suro, ada arah-arahan. Jadi Sendang Tirta Kamandanu dan Pamuksan Sri Aji Jayabaya adalah tempat yang saling berkaitan, mulai dari sejarah hingga upacara adat. Untuk menutup video ini, ada beberapa pesan yang ingin kita sampaikan. Ya, saya pesan generasi muda sekarang, mari kita menjunjung tinggi perjuangan leluhur pihak kita masa lalu. Biar pemuda-pemuda dapat menjunjung tinggi harga dan martabat leluhur kita yang dulu. Oke, ya mudah-mudahan ya mari kita semuanya tuh seluruh Jawa, seluruh Nusantara, janganlah melupakan saja sejarah. Jangan kau melupakan sejarah. Orang berbudi itu beragama. Namun orang beragama belum tentu berbudi. Mari kita lestarikan budaya kita. Jangan melestarikan budaya yang
luar. Sapa sing gelem ngluri leluhur, uripe makmur, inilah pesan saya. Sapa sing gelem ngluri leluhur, uripe makmur. Ya, ini pesan-pesan saya itu.